Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Mei. Jadi proses komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yaitu menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak lain dengan tujuan tertentu, misalnya menjadi kerjasama ataupun memberikan informasi. Berikut adalah tahapan dalam proses komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu merumuskan ide ataupun gagasan. Jadi pada tahap ini komunikator atau pengirim pesan memikirkan ide atau gagasan yang ia ingin sampaikan kepada komunikan atau penerima pesan. Contohnya misalnya PT Pengiriman Cepat. Jadi PT ini merupakan jasa pengiriman. Mereka ingin menawarkan jasanya kepada baju kapal keren. Nah, jadi di sini mereka memikirkan ide dan gagasan yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya yaitu mengubah ide menjadi pesan. Jadi pada tahap ini komunikator atau pengirim pesan mengubah ide tadi menjadi sebuah pesan untuk disampaikan kepada komunikan atau penerima pesan. Ini merupakan contoh pesannya. Selanjutnya yaitu menyampaikan pesan. Jadi pada tahap ini komunikator atau pengirim pesan menyampaikan informasi atau pesan untuk komunikan atau penerima pesan. Jadi pesan disampaikan yang ini tadi. Selanjutnya yaitu menerima pesan. Jadi pada tahap ini komunikan atau penerima pesan menerima pesan dari komunikator. Jadi komunikasi dibilang berjalan apabila pesan yang dikirim oleh komunikator sudah diterima oleh komunikan atau penerima pesan. Pada tahap ini komunikan membaca pesan tersebut lalu memahami pesannya. Selanjutnya itu menafsirkan pesan. Jadi pada tahap ini komunikan atau penerima pesan lebih memahami isi dari pesan tersebut, poin-poin pentingnya. Nah, pesan tersebut berupa pesan penting mengenai usaha ataupun mitra bisnis. Nah, dalam proses ini melibatkan seperti membaca pesan, memahami pesan, lalu menguraikan isi pesan yang penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Setelah itu, mereka akan memberikan tanggapan dan respon pesan. Jadi pada tahap ini komunikan atau penerima pesan akan memberi respon atau tanggapan kepada komunikator. Nah, jadi contohnya misalnya kayak tadi toko baju keren ini ingin kerjasama. Jadi mereka akan merespon pesan kayak, ya saya ingin melanjutkan kerjasama dan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami kerjasama tersebut. Sebaliknya, jika mereka tidak ingin melakukan kerjasama, mereka akan merespon pesan tersebut lalu menolak. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Bagis. Komunikasi verbal biasanya disampaikan melalui tulisan maupun lisan. Nah, biasanya komunikasi verbal adalah komunikasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Kenapa? Gara-gara komunikasi ini komunikasi yang paling basic ataupun komunikasi yang paling gampang untuk dimengerti. Selanjutnya ada komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi yang biasa digunakan dengan kata-kata secara nyata, real, talking, basically talking in class, ataupun secara via online, telepon, video call, dan lain-lain. Nah, komunikasi lisan ini komunikasi yang sering digunakan. Contohnya, sering digunakan dan juga gampang dimengerti. Contohnya adalah ketika Bu Rosita menjelaskan di kelas dan dia kasih she gave us two homework dan dia bilang hari ini juga kita harus hand in dua PR tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya adalah strategi. Contoh komunikasi lisan itu ada 5. Diskusi kerja dalam lingkungan bisnis. Diskusi kerja adalah kegiatan yang sangat umum. Kenapa? Bisa langsung beri respon atau mau perbaiki sesuatu itu juga bisa langsung. Kedua itu menyapa konsumen. Dalam bisnis, pelanggan adalah raja karena mereka adalah yang membayar produk-produk dan mungkin saja akan menjadi loyalitas customer itu.
menjelasin produk. Konsumen bertanya tentang suatu produk, misalnya HP, cara memakainya, ini udah versi berapa, dan lain-lain. Komunikasi lewat telepon, tidak semua komunikasi bisa dilakukan secara langsung, dikarenakan orangnya sibuk atau alat kendaraannya lagi rusak atau apa. Makanya kita harus selalu sopan dan jelas responnya. Wawancara kerja ini adalah proses penting antara pewawancara dan calon karyawan. Di wawancara itu bisa interaksi dengan lisan, bisa bertanya dan jawab dengan lisan juga. Komunikasi tertulis itu penyampaian informasi yang dilakukan melalui tulisan, baik secara manual maupun dengan bantuan media elektronik, misalnya email, WA, dan media sosial yang lain. Next, akan dilanjut dengan materi. Selanjutnya ada komunikasi tertulis digunakan apabila A. Pesan terperinci dan kompleks, yaitu pesan yang disampaikan melalui tulisan disusun secara lengkap dan mengandung banyak ide yang saling berkaitan. Selanjutnya B. Memerlukan perencanaan bersama, yaitu penyampaian informasi, proses merancang isi dan bentuk pesan agar pesan yang disampaikan jelas, tepat, dan efektif. Selanjutnya C. Memerlukan catatan permanen, yaitu penyampaian informasi atau pesan yang disimpan dan diakses kembali untuk jadi bukti atau referensi di masa depan. Selanjutnya ada komunikan atau penerima pesan berjumlah banyak, yaitu format yang memungkinkan informasi tersampaikan serentak ke banyak orang tanpa harus mengirim pesan satu persatu. Selanjutnya ada yang penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, yaitu pesan harus dibuat secara jelas, efektif, dan menggunakan media. Selanjutnya yang F, tidak memerlukan respon langsung atau cepat, yaitu pesan hanya dikirimkan untuk memberi informasi. Selanjutnya ada beberapa contoh komunikasi bisnis, yaitu sebagai berikut. A. Menyampaikan laporan pekerjaan, yaitu di mana setiap perusahaan mengelola bisnis untuk membuat laporan seperti laporan mingguan, bulanan, ataupun tahunan untuk mengetahui perkembangan bisnis. Contohnya itu seperti ada satu karyawan yang memberikan laporan penjualan mingguan. Selanjutnya yang B, menyampaikan berita atau saran, yaitu antara pimpinan dan karyawan. Mereka menggunakan berkomunikasi secara lisan ataupun melalui telepon untuk membahas soal berita ataupun saran. Contohnya itu seperti perintahnya tuh tolong kirimkan penjualan produk minggu ini dan alasan, dan sarannya tuh lebih baik kita menjual produk itu lebih cepat. Selanjutnya pencatatan surat kontrak kerja dan perjanjian, yaitu di mana setiap pekerja dan pemberi kerja harus tanda tangan untuk kontrak kerja. Misalnya tuh kerja di Korea, itu tuh mereka ada kontrak selama 3 tahun. Jika kontraknya sudah habis, bisa diperpanjang apabila pekerja ingin melanjutkan pekerjaan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Indra. Dan selanjutnya ada pemberitahuan, panduan, dan prosedur kerja, yaitu bentuk komunikasi tertulis resmi yang disampaikan oleh perusahaan kepada anggotanya seperti karyawan atau staf dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang tata cara, langkah-langkah, dan aturan pelaksanaan pekerjaan yang harus diikuti. Contohnya, aturan
pengertian yang berbeda. Artikel pemasaran adalah tulisan yang dibuat untuk memberikan informasi kepada calon pelanggan dengan tujuan untuk mempromosikan produk atau jasa secara tidak langsung. Konten pemasaran adalah alat komunikasi strategis dalam dunia bisnis modern. Artikel pemasaran ini lebih berfokus pada tulisan informatif, sedangkan konten pemasaran ini lebih mencakup beragam format yang dirancang untuk menarik, mengedukasi, dan mengajak pelanggan untuk bertindak. Lalu selanjutnya ada B, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata atau suara, baik secara lisan maupun tulisan. Pesan ini biasanya disampaikan melalui gerakan tubuh, kontak mata, nada suara, dan masih banyak lagi. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah dari nada suara bisa menunjukkan nada senang, marah, ataupun ragu. Dari ekspresi wajah, senyum menandakan ramah. Lalu, berdasarkan buku berjudul Communication, Knowledge, and the Librarian tahun 1975, karya K.J. McGarry, bahasa nonverbal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada object language. Object language atau bahasa objek adalah bentuk komunikasi nonverbal yang dimana objek atau benda yang digunakan oleh seseorang dapat menyampaikan pesan, identitas, status, atau perasaan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya, menggunakan pakaian jas atau blazer ketika menghadiri acara rapat di kantor untuk mengungkapkan kesan formal. Lalu yang kedua ada sign language atau bahasa tanda, yaitu bentuk komunikasi nonverbal yang menggunakan simbol, gerakan, atau isyarat tertentu kepada konsumen untuk menyampaikan makna, tetapi tidak menggunakan kata-kata atau suara. Contohnya, menunjukkan 5 jari tangan ke arah konsumen untuk mengungkapkan jumlah pesanan seseorang. Lalu yang ketiga ada action language atau bahasa aksi, yaitu bentuk komunikasi nonverbal yang disampaikan melalui perbuatan atau tindakan nyata, tapi bukan berbentuk kata-kata atau suara. Contohnya, memukul meja untuk menunjukkan kemarahan. Contoh penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis. Ekspresi wajah, konteksnya itu dapat bertemu pelanggan. Contoh penerapannya itu wajah berseri dengan bibir tersenyum dan mata berbidang menunjukkan kesan ramah. Mendengarkan presentasi bisnis. Contoh penerapannya wajah dengan dahi berkerut dan mata menyipit menunjukkan kecurigaan atau sedang berpikir keras dalam memahami informasi. Lalu yang kedua ada gerakan kepala. Konteksnya itu menghadiri rapat. Contoh penerapannya itu kepala mengangguk-angguk, gerakan kepala tersebut memunculkan makna setuju atau apa yang disampaikan komunikator. Lalu yang ketiga ada tampilan mata, yaitu konteksnya mempresentasikan produk kepada konsumen. Contoh penerapannya sorot mata yang mengarahkan konsumen memberikan kesan yakin. Lalu menyampaikan laporan. Contoh penerapannya pandangan mata ke arah konsumen menunjukkan rasa malu atau bersalah terkait hasil laporan. Lalu yang keempat ada tampilan tangan. Konteksnya menghadiri rapat, menyatukan kedua tangan dan bentuk mengepal menunjukkan kegelisahan atau dapat pula berarti sedang fokus mengepalkan jari-jari tangan mengungkapkan perasaan marah atau kesal. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Langsung. Tanya ya. Oh, masih lama. Baik, silakan Saudari Sonia. Terima kasih sudah datang. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa contoh dari catatan permanen dan bagaimana jika catatan yang ingin disampaikan hilang?
kelompok 3 ingin bertanya pada bagian diskusi tim kerja. Diskusi tim kerja. Ini kan disampaikan sama si Davin kalau contoh dari komunikasi bisa itu diskusi tim kerja karena lebih mudah, ya kan? Ya, lebih mudah karena cara penyampaiannya itu langsung aja. Jadi ya aku mau nanya ini contoh cara penyampaian yang mudah itu gimana di dunia kerja? Ini contoh kalimatnya yang aku maksud. Terus apa saja yang harus diperhatikan dalam penyampaian tersebut? Terima kasih moderator, saya Jasmani dari kelompok bertanya. Apa dalam komunikasi lisan atau oral communication? Berikan contoh dalam dunia kerja seperti berkomunikasi dengan kepala rekan dan jelaskan hambatan suasana yang tidak memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik. Jelaskan hambatan suasana yang tidak memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik. Jawabnya besok. Lena, jawabnya besok. Baik, saya Arjen dari kelompok 1 ingin bertanya komunikasi apa saja yang berpotensi menyebabkan kesalahan paham melalui komunikasi telepon? Contohnya komunikasi apa aja? Woi, bangun. Komunikasi apa saja yang bisa menyebabkan kesalahan paham melalui komunikasi telepon? Contohnya paham? Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Juni dari kelompok 4. Saya ingin bertanya yang di bagian komunikasi tertulis, bagian E, penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis. Bisa jelasin ulang sama beri contoh yang relevan sama bisnis. 31 yang E. Jelasin ulang sama kasih contoh relevan sama bisnis. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian.